anak-anakmu melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat itu jika berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Pertanyaan: apakah usia 10 tahun ini mutlak untuk dipisahkan tempat tidur anak dengan orang tuanya, Ustaz? Itu anak dengan anak, ya. Ini perintah Nabi. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Pukullah anak kalian ketika usia 10 tahun masih abe dalam sholatnya. Wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkan anak-anak kalian kalau sudah usia 10 tahun, pisahkan tempat tidurnya. Kenapa? Karena orang itu kalau tidur tidak sadar. Sedangkan orang itu, manusia itu punya aurat. Nah sekarang kan banyak tuh, kakak makan adiknya, bapak makan anaknya, ibu juga dengan anak kandungnya. Maka ini dawuh Nabi, tinggal kita ikuti. Anak usia 10 tahun pisahkan, sesama anak pisahkan tempat tidur, pisahkan juga dari orang tua tempat tidurnya. Karena nanti kalau tidur dengan orang tua, ya, orang tidur itu tidak terasa. Tiba-tiba tersingkap aurat ibunya, misalkan anaknya 10 tahun melihat aurat ibunya. Dan anak ini biar bagaimanapun manusia itu juga akan dapat bisikan hawa nafsu setan. Nanti melihat aurat ibunya dan lain sebagainya, menyebabkan setan masuk, anak kemudian penasaran dan lain sebagainya, sehingga menjadikan sesuatu yang tidak baik terjadi pada anak. Oleh karena itu, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencegah keburukan lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Maslahat belum terambil, keburukan sudah potensi menimpa. Oleh sebab itu Nabi kita berpesan, wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkanlah anak-anak itu tempat tidurnya, pisahkan. Termasuk juga pisahkan dari orang tua juga. Kalau ini dawuh Nabi, kita tinggal laksanakan. Kenapa tempat tidur? Yaitu kalau orang tidur itu tidak terasa, tidak sadar, aurat tersingkap juga tidak sadar. Orang tidur itu hilang akalnya sementara. Orang tidur itu mati sementara. Lah ruhnya ditahan oleh Allah. Lah kalau kita bangun dari tidur, itu berarti ruhnya dikembalikan lagi oleh Allah. Makanya dianjurkan untuk berdoa ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini wong Islam itu, seorang muslim tangi turu aja langsung begitu, berdoa dulu. Begitu sadar dari tidur, terbangun terus doa. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari mati kami. Tidur itu berarti kita mati. Ruhnya ditahan oleh Allah. Lah nanti kalau ditahan terus oleh Allah, tidak dikembalikan, ya mati tenan. Bablas gitu loh.
Maka ketika bangun dari tidur, dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah, berdoa sebagai wujud syukur. Ruhnya dikembalikan lagi oleh Allah sehingga masih diberi kesempatan hidup, sehingga masih punya kesempatan berbuat baik sebaik dan sebanyak mungkin. Ya, kalau ini dawuh Rasulullah, tinggal sami'na wa ata'na, tinggal laksanakan. Pasti baiknya melaksanakan dawuh Rasulullah, pasti baiknya, tidak mungkin tidak baik. Ya, ada lagi.